Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Rizky Al-Fajar, NIM D1 0220127. Saya akan menjelaskan manajemen energi, materinya pada APP, uji non teknik dan teknologi non kuliah. Sini ada latar belakang listrik merupakan satu dari sekian banyak kebutuhan manusia yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua pekerjaan manusia pada masa ini membutuhkan energi listrik. Aktivitas manusia dapat terganggu jika terjadi perubahan energi listrik. Salah satu contohnya saja ketika listrik padam. Kegiatan dari beberapa industri kecil dapat ikut padam. Kegiatan dari industri kecil dapat ikut padam karena tidak adanya sumber energi untuk menggerakkan peralatan pada industri tersebut. Untuk itu, lanjutan dan ketersediaan dari energi listrik harus selalu dipertahankan. Kebutuhan energi listrik sendiri tiap tahunnya makin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat kemajuan informasi teknologi. Biasanya penggunaan tenaga listrik lebih banyak digunakan di gedung-gedung besar seperti gedung, kantor, pabrik, hotel, dan juga termasuk universitas yang menggunakan energi listrik berkapasitas besar. Terus konsep dari sistem manajemen energi merupakan metode perbaikan efisiensi dan energi yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan kegiatan efisiensi energi dalam sistem manajemen yang sudah ada sehingga dapat memperhitungkan faktor biaya, lingkungan, ketersediaan usaha, serta beberapa hal lainnya terkait penghematan energi. Ini pembahasan dari apa yang dimaksud dengan pada APP, uji teknik dan teknologi lampu LED. Pada APP atau alat pengukur dan pembatas adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur transaksi penjual energi listrik antara konsumen dan PLN serta untuk mengamankan peralatan listrik serta instalasi listrik. Dan alat ukur dan pembatas APP untuk pelanggan tegangan rendah terdiri dari kWh meter dan mini circuit breaker MCB. Sedangkan untuk pelanggan tegangan menengah terdiri dari CT, PT, fast link, NH bus dan kWh meter. Lanjut, teknologi lampu LED. LED merupakan kependekan dari LED emitting diodes. Ini adalah jenis lampu yang menggunakan teknologi dioda untuk menghasilkan cahaya. Selain itu, perangkat elektronik semikonduktor dengan hambatan juga digunakan sehingga cahayanya sangat terang dan tahan lama. Cara kerja LED adalah
menghasilkan cahaya dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi cahaya transverse. Dengan cara kerja ini, maka lampu LED dapat langsung memancarkan cahaya secara maksimal, tidak memerlukan waktu pemanasan seperti bohlam atau bola lampu, dan juga tidak menimbulkan panas seperti pada bohlam lampu atau neon. Ini adalah manfaat lampu LED beserta keunggulannya. Mengurangi tagihan listrik karena lampu LED lebih hemat energi hingga 80% dibandingkan lampu pijar atau halogen biasa. Ramah lingkungan dan sehat karena lampu LED bebas merkuri, lebih jarang diganti karena lampu LED lebih awet. Rata-rata lampu LED hidup selama 25.000 jam. Dan keunggulan lampu LED memiliki tingkat efisiensi listrik paling tinggi. Artinya energi listrik yang digunakan jauh lebih hemat dibandingkan jenis-jenis lampu lainnya. Lampu LED lebih hemat karena lampu yang menyala paling terang, sehingga lampu juga yang paling hemat dikarenakan daya watt yang sama. Rumus masalah: sesuai pertumbuhan ekonomi maka bertumbuh pula tingkat konsumsi pemakaian energi listrik, maka muncul permasalahan dari segi manajemen dalam pengolahan APP. Dalam penyaluran tenaga listrik yang berasal dari PLN akan melewati alat pengukur dan pembatas atau disebut APP yang disebut KWH. Oleh karena itu diperlukan cara prosedur yang baik dan pemeriksaan alat pengukur dan pembatas APP, dan permajaan alat pengukur dan pembatas APP. Adanya kehilangan energi listrik ketika disalurkan dari pusat energi listrik ke pengguna energi listrik, sehingga perusahaan mengalami kerugian cukup besar. Energi listrik merupakan energi yang banyak digunakan dalam kehidupan era modern, sehingga fleksibilitas energi listrik sangat diperlukan. Ini adalah tujuan dengan manajemen energi listrik di sisi distribusi khusus pada sehingga ukuran khusus pada alat pengukuran dan pembatas APP, sehingga loss di alat pengukur dan pembatas APP dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga kerugian yang dialami oleh perusahaan semakin kecil. Agar dapat mendapatkan solusi dalam penyaluran energi listrik dari pusat energi listrik ke penggunaan energi listrik secara efisien dan efektif, meningkatkan sistem monitoring penggunaan energi listrik. Ini adalah contoh gambar KWH meter. Bisa dilihat kawan-kawan di gambar contoh KWH meter. Selanjutnya adalah langkah-langkah manajemen energi.
A. Perbaikan secara teknis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki alat pengukur dan pembatas APP sebagai berikut. 1. Memperbaiki sambungan pada kas tipe KWH meter. Pada KWH meter, sambungan pada saat pemasangan terlalu banyak sehingga loss dari sambungan tersebut sangat besar, di mana untuk pemasangan KWH meter bisa terdapat sebanyak 6 sambungan. Cara pengurangan energi listrik pada kas tipe dengan mengganti terminal sambungan menjadi compression control. 2. Memperbaiki sambungan rumah atau SR. Memperbaiki sambungan rumah atau SR dengan cara mengganti konektor yang terpasang antara jaringan tegangan rendah atau JTR dan saluran rumah SR dari tapping konektor menjadi compression konektor atau disebut CTO. Dan B. Perbaikan secara yang non teknis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam perbaikan non teknis sebagai berikut. 1. Mengganti KWH meter di atas 8 tahun berdasarkan hasil tera KWH meter yang umurnya telah di atas 8 tahun. Mengalami kenaikan error pengukuran energi listrik sebesar 0,4% sampai dengan 0,6%. Sedangkan error yang diizinkan dalam PLN yaitu 0,2% apabila penggantian KWH meter di atas 8 tahun dilaksanakan, maka akan mengalami loss di alat pengukur dan pembatas sebesar 0,2% sampai dengan 0,4%. 2. Pemasangan KWH meter analog ke digital. Pergantian KWH meter analog ke KWH meter digital akan menghemat energi listrik karena pada ketelitian pengukuran menggunakan KWH meter analog memiliki error sebesar 0,2%. Sumber dari hasil tera. Sedangkan untuk KWH meter digital untuk error pengukuran sebesar 0,001% spesifikasi KWH meter. 3. Pembuatan KWH meter double sensing. Pada KWH meter analog biasanya menggunakan single sensing, sedang untuk sekarang KWH meter digital menggunakan double sensing sehingga mempersempit celah pencurian energi listrik, di mana double sensing merupakan kabel pasang dan netral. 5. Melakukan pengeluaran KWH meter dalam rumah. Pengeluaran KWH memudahkan pencatatan KWH meter dan pemeriksaan APP. 6. Melakukan program penggantian KWH meter macet harus segera diganti karena KWH meter tidak dapat mengukur tanda di saat kerugian. 7. Melakukan perubahan pelanggan pasca bayar
prabayar. Apabila pelanggan pasca bayar menjadi prabayar, maka perusahaan akan mengurangi tunggakan pembayaran energi listrik dan menghemat biaya operasional. Untuk pencatatan KWMT, penantian pemakaian energi, sedangkan keuntungan untuk pelanggan yaitu dapat mengontrol pemakaian energi listrik di rumah. 8. Melakukan pendataan penerangan jalan umum atau PJU pada area kerja PLN, area Pontianak. PJU liar diperkirakan menyumbang kerugian energi listrik sebesar 3% pada 2012. Dikarenakan semakin banyaknya pemukiman baru warga yang mana data PJU yang belum terdata dengan keadaan ini, PLN sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum atau PU untuk melakukan pendataan PJU. Ini adalah alur pemeriksaan KWA meter. 1. Mempersiapkan alat-alat kerja. 2. Data hidup langganan yang perlu dilakukan pemeriksaan. Seterusnya 3. Pemeriksaan APP, faktor gali, pengawatan, visual APP, putaran dan DSP. Dan langsung ke perbaikan pengawatan, cerak ulang, ganti KWA yang rusak. Terus rutin diadakan setiap 3 bulan. Terakhir adalah surfing KWH. Kesimpulan dari yang dijelaskan tadi, loss teknis pada alat ukur dan pembatas dan loss non teknis dapat ditekan dengan melakukan manajemen dalam hal perencanaan KWA meter dan pemeriksaan KWA meter. D. Pencurian energi listrik dapat berkurang dengan melakukan P2PL dan pemasangan KWH double sensing. C. Keuntungan dari penjualan energi listrik akan bertambah karena loss alat pengukur dan pembatas APP baik non teknis maupun teknis dapat ditekan seminimal mungkin. D. Gangguan alat pengukur dan pembatas akan berkurang karena dilakukan pemeliharaan secara berkala dengan kegiatan P2PL. E. Tunggakan akan berkurang karena konsumen telah menggunakan KWH prabayar. F. Pengetahuan yang baik untuk melakukan pemeriksaan APP sangat diperlukan untuk memperoleh setting KWH dan penekanan loss. G. Mekanisme pemeriksaan APP dilakukan secara sistematis, yaitu dengan proses pemeriksaan secara kontinu. A. Pengetahuan yang baik dalam pemeriksaan perlu dimiliki oleh tugas P2TL dalam melakukan penertiban kepada pelanggan yang melakukan
penyimpangan penggunaan listrik. Nah, di sini ada kuis. Kita akan mencarinya sering-sering bersama. Apakah kalian bisa sharing dengan yang saya buat ini? Gimana kawan-kawan? Siapa yang ingin jawab nomor 1? Ya, nomor 1 yuk, siapa yuk? Apa yang dimaksud dengan rugi budaya? Ini Pak. Saya Pak, nama saya Dewa Yuda. Saya akan menjawab. Nama saya Dewa Yuda dengan NIM D1022171009. Saya akan menjawab nomor 1. Apa yang dimaksud dengan rugi-rugi daya? Rugi-rugi daya adalah bocoran daya atau daya yang hilang di sepanjang jalur penyaluran tenaga listrik. Hal ini disebabkan oleh resistansi yang ada pada bahan pembentukan konduktor. Terus nomor 2, apa yang dimaksud dengan teknologi lampu LED beserta contohnya? Minimal 2. Siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Nyong. Nama saya Rasulullah SAW dengan NIM D10211024. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2 yang apa yang dimaksud dengan teknologi lampu LED. LED merupakan penelitian dari light emitting units. Ini adalah jenis lampu yang menggunakan teknologi dioda untuk menghasilkan cahaya. Selain itu, perangkat elektronik chip semikonduktor dengan pembatas juga digunakan sehingga cahayanya sangat terang dan tahan lama. Superbook LED memiliki ukuran yang kecil dan pada LED memiliki 2 pilihan warna berbeda. Ya. Selanjutnya nomor 3, apa ya saja yang kamu ketahui dengan komponen lampu LED? Jadi baiklah. Baiklah, perkenalkan nama saya Rudi Artono, NIM D1022191003. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Bapak kita, Pak Ariski Alfajar. Komponen lampu pada LED yang pertama adalah lampu LED itu sendiri sebagai komponen pemancar cahaya seperti halnya dioda LED. Ini mempunyai 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Terus driver merupakan komponen kedua, adalah driver yang merupakan rangkaian elektronik dan berfungsi untuk menyalakan atau menghidupkan rangkaian lampu LED serta sebagai pengendali arus dan tegangan voltage secara otomatis. Ya kan 2 kan? Benar. Kira begitulah yang saya presentasikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.